Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Putri. Saya merupakan dosen tetap di Politeknik Negeri Medan, program studi D4 Akuntansi Keuangan Publik. Saya menjadi dosen di Politeknik Negeri Medan sejak tahun 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini berada di semester 4 di program studi Akuntansi Keuangan Publik. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman sehubungan dengan siklus pemrosesan transaksi yang kemudian dapat diaplikasikan ke dalam topik-topik khusus seperti database, penyimpanan dan pengumpulan data, jaringan, analisis dan sistem, keamanan komputer, dan pengendalian sistem informasi yang senantiasa memberikan kemudahan kepada para pengguna dan pembaca informasi. Dengan demikian, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan memberikan dampak yang sangat positif di dalam pemrosesan berbagai macam transaksi yang berhubungan dengan siklus akuntansi dalam rangka meningkatkan keefisienan dan keefektifan para pengguna laporan keuangan dalam rangka proses pengambilan keputusan. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sehubungan dengan sistem informasi akuntansi sebagai sebuah tinjauan yang menyeluruh sehubungan dengan berbagai kegiatan akuntansi. Lalu CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami sehubungan dengan tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami sehubungan dengan sistem teknik dokumentasi yang diterapkan dengan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami sehubungan dengan database relasional yang akan memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan transaksi yang terdapat di dalam sistem informasi akuntansi. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu memahami sehubungan dengan penipuan komputer, teknik penipuan, dan penyalahgunaan komputer yang merupakan pengendalian dan audit sistem informasi akuntansi. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu memahami sehubungan dengan pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan sistem informasi akuntansi. CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami sehubungan dengan aplikasi sistem informasi akuntansi seperti siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, manajemen sumber daya manusia, dan penggajian, serta buku besar dan pelaporan. CPMK yang ke-8 mampu memahami sehubungan dengan desain database menggunakan model data REA dan mengimplementasikan model REA dalam database relasional. CPMK yang ke-9, mahasiswa mampu memahami sehubungan dengan pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem, serta melakukan berbagai strategi sehubungan dengan perkembangan siap. CPMK yang ke-10, mahasiswa mampu memahami sehubungan dengan proses pengembangan sistem, terutama dalam melakukan desain, implementasi, dan operasi sistem. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini adalah yang pertama, Sistem Informasi Akuntansi sebagai sebuah tinjauan menyeluruh. Yang kedua, pemrosesan transaksi sebagai siklus pengolahan data dan Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang ketiga, Sistem Teknik Dokumentasi. Yang keempat, Database Relasional. Yang kelima, penipuan komputer dan teknik penipuan komputer. Yang keenam, pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan sistem informasi akuntansi. Yang ketujuh,
aplikasi sistem informasi akuntansi seperti siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, manajemen sumber daya manusia dan penggajian, serta buku besar dan pelaporan. Yang kedelapan, desain database dengan menggunakan model Dataria dan mengimplementasikan model tersebut. Yang kesembilan, pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Yang kesepuluh, proses pengembangan sistem. Pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini, saya menggunakan metode pembelajaran, delivery, interaction, dan assessment. Yang dimana delivery itu saya menjelaskan secara langsung tatap muka kepada para mahasiswa, lalu menyampaikan materi-materi yang bersumber dari referensi-referensi yang terbaru, yang dimana materi-materinya selalu saya kemas dalam bentuk PowerPoint yang cantik, yang enak dilihat oleh mata dan membuat mahasiswa semangat untuk belajar. Untuk interaksi di dalam kelas, saya membuat beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang per kelompok untuk mereka saling berdiskusi menyelesaikan berbagai kasus yang ada. Lalu, hasil dari penyelesaiannya akan dipresentasikan di depan kelas oleh masing-masing kelompok. Kemudian juga ada sesi tanya jawab yang akan membangun rasa kepercayaan diri dari masing-masing kelompok, dari masing-masing mahasiswa dalam proses tanya jawab di antara sesama mahasiswa. Pada setiap pertemuan, sebelum memulai dengan materi yang baru, saya selalu merefresh mahasiswa, menanyakan kepada mahasiswa, berinteraksi kepada mahasiswa apa yang masih mereka ingat dari materi yang sebelumnya. Untuk interaksi yang lain, itu terjadi ketika saya menjelaskan materi. Saya akan bertanya kepada mahasiswa apakah ada yang ingin bertanya, atau sebaliknya, ketika saya sudah menyelesaikan materi, saya bertanya kepada mahasiswa apa yang mereka ketahui dari materi yang sudah saya jelaskan. Pada metode assessment, saya selalu merujuk kepada kontrak kuliah yang sudah disepakati bersama pada pertemuan pertama, yang dimana instrumen penilaian untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini untuk tugas itu ada sebesar 25%, untuk nilai tes ada sebesar 25%, dan untuk nilai ujian ada sebesar 50%. Untuk penyampaian materi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini dilakukan dengan cara tatap muka di kelas. Berikut saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang saya lakukan secara langsung secara tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Kabar Ibu alhamdulillah baik juga. Oke ya, hari ini kita kuliah mata kuliah SIA ya, Sistem Informasi Akuntansi. Kita akan masuk ke bab 2. Bab 2 itu dia tinjauan pemrosesan transaksi, dan juga nanti kita akan bahas tentang sistem ERP ya, Enterprise Resource Planning ya. Sebelum kita masuk ke yang bab 2 ini, minggu lalu kan kita udah belajar tuh ya tinjauan tentang SIA. Masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan SIA? Coba siapa yang masih ingat apa itu SIA? Oke, ya Angel silakan, apa itu SIA? SIA itu Sistem Informasi Akuntansi, Bu. Dia itu berupa dengan kecerdasan atau alat penyedia informasi dari bahasa-bahasa. Oke, ya betul ya, itu materi yang udah kita bahas ya minggu lalu. Lalu kalau udah tahu pengertian SIA, sekarang Ibu refresh lagi 6 komponen SIA. Siapa yang ingat coba 6 komponen SIA? Ya, Najwa. Yang pertama itu
data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Kemudian yang kedua perangkat lunak, kemudian prosedur dan instruksi, kemudian infrastruktur, kemudian orang yang menggunakan sistem, dan terakhir pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA. Oke, ya itu ya 6 komponen SIA itu harus kalian ingat ya. Itulah komponen yang wajib dari SIA. Lalu satu lagi pertanyaan refresh dari materi yang di minggu lalu, bagaimana SIA itu bisa menambah nilai suatu perusahaan atau organisasi? Ada yang bisa jawab? Ya. SIA itu bisa menambah nilai organisasi itu dengan meningkatkan efisiensi, Bu. Yang pertama, terus yang kedua itu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Yang ketiga itu ada meningkatkan pengambilan keputusan. Yang keempat ada meningkatkan struktur pengendalian internal. Yang kelima ada berbagi pengetahuan. Sama yang keenam itu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Ya, itu dia nilai tambah ya. Kalau perusahaan itu menggunakan SIA, jadi nilai dari suatu perusahaan atau organisasi itu jadi makin tinggi ya. Dan kenapa SIA itu penting diterapkan di perusahaan? Oke, di minggu ini kita masuk ke materi yang kedua, itu tinjauan pemrosesan transaksi dan juga sistem ERP. Nah, dari materi ini sebelumnya ini absensi ya untuk pertemuan kita hari ini. Kalian bisa langsung scan barcode-nya 10 detik. Oke, udah semua? Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran kita dari materi yang kedua ya. Ada 5 tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan yang pertama kalian itu mengerti bagaimana pemrosesan transaksi untuk siklus pengolahan data. Lalu yang kedua penyimpanan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat output informasi, dan yang kelima nanti itu kalian bisa mengerti apa itu sistem enterprise resource planning atau ERP. Ya, ini kita masuk yang pertama, pemrosesan transaksi siklus pengolahan data. Nah, jadi dikatakan di sini fungsi penting SIA adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, lalu di situ ada dikatakan siklus pengolahan data ya, itu dia terdiri dari 4 operasi yang merupakan input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang berarti dan relevan ya. Jadi ingat siklus pengolahan data ya. Siklus pengolahan data ada 4, input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi. Jadi ini aja dia siklus pengolahan datanya itu input, simpan, diolah, lalu dapat outputnya. Kalau digambarkan dia seperti ini jadinya siklusnya. Jadi siklus pengolahan data ada 4, penyimpanan data, input data, pengolahan data, sama output informasi. Nah, kita masuk ke yang input data ya. Di sini dikatakan langkah pertama dalam memproses input adalah mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem yang biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis dan harus dikumpulkan dari 3 sesi setiap aktivitas bisnis. Nah, di sini kan ada dibilang ya, langkah pertama pemrosesan input adalah mengambil data transaksi, ya kan? Coba ibu tanya, mana duluan, data atau informasi? Data. Oke, data duluan ya. Udah dapet data baru bisa jadi informasi. Ya. Ini untuk yang input data. Nah, tadi kalau yang langkah pertamanya apa? Ingat ya? Input data. Nah, yang langkah keduanya adalah memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Nah, jadi dikatakan untuk
mencapainya dengan menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumen turnaround yang didesain dengan baik dan layer entry data. Nah, langkah yang ketiga adalah meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti, seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Ini untuk yang input data, ada 3 berarti langkahnya ya. Langkah pertama apa? Input data. Langkah yang kedua oke, langkah yang ketiga kebijakan perusahaan. Oke. Lalu kita masuk ke yang penyimpanan data. Ini dikatakan data perusahaan merupakan sumber daya yang paling penting ya. Ini ada buku besar umum, ada akun kontrol, ada buku besar pembantu. Oke, lalu ini teknik pengodean ya atau coding. Di mata kuliah apa nih kalian udah belajar coding? Accurate. Komputerisasi akuntansi. Itu pakai apa? Oh, oke. Ya itu kan kalian udah belajar juga ya coding. Nanti di sini juga ada beberapa contohnya. Jadi yang dimaksud coding itu penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasi dan mengatur item-item tersebut. Nah, ketika kalian mau membuat kode, jangan buat kode yang susah. Contohnya, kalian misalnya tadi ya, contohnya ada dry tadi ya, dry. Ini kan dia yang depan aja yang kecil, gitu, yang besar, gitu ya, yang kapital. Jangan nanti diselang-selingi, D-nya kecil, L-nya besar, Y-nya besar, baru entah apa lagi disambung yang kecil lagi gitu. Nah itu kan susah untuk menghafal, ya kan? Nah nanti pegawainya juga susah ketika menginput itu. Jadi gunakan kode-kode yang dia mudah dihafal dan diinterpretasikan. Jadi karyawannya bisa gampang untuk menerapkannya. Contohnya, nah ini kayak kita belajar akuntansi biasa ya. Misalnya Aktiva Lancar itu kodenya 100 sampai 199. Untuk giro 101, tabungan 102, persediaan 150 misalnya gitu ya. Pokoknya dia untuk Aktiva Lancar 100 sampai dengan 199. Nah, kira-kira apa gunanya semuanya dinomorin? Ya, supaya lebih mudah dalam pencatatan. Kalau kalian kayak di Accurate kan ada juga tuh nomor-nomornya. Nah, kalau kita salah input nomor pasti salah, ya kan? Misalnya ini kan 150 persediaan, ya, 160 perlengkapan. Sebenarnya dia persediaan, tapi kita catat 160, berarti kan jadi perlengkapan. Jadi itu nanti hasilnya juga salah, ya. Jadi nomornya juga perlu diingat pengkodeannya. Nah ini konsep penyimpanan berbasis komputer ya. Itu ada entitas, ada atribut, ada field, ada catatan ya. Lalu juga ada nilai data, ada file induk, file transaksi dan database. Ini nanti perlu kalian pahami apa yang dimaksud dengan entitas, apa yang dimaksud dengan atribut, apa yang dimaksud dengan file. Jadi ketika contoh nih ya, kalau dia entitas kan dibilang sesuatu mengenai informasi yang disimpan dalam catatan, itu dikatakan sebagai entitas. Contohnya ada karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. Nah yang kedua itu adalah atribut. Yang dikatakan atribut di sini adalah sifat, nomor identifikasi, dan karakteristik khusus dari suatu entitas yang disimpan dalam database. Contohnya nomor karyawan, tingkat pembayaran, nama dan alamat karyawan, gitu ya. Jadi jangan nanti terbalik, misalnya dibilang kalian disuruh pas kerja coba buat atribut, gitu ya. Nah jangan yang kalian buat yang ini, yang entitas. Jadi kalian harus paham apa yang dimaksud atribut di dalam SIA itu, gitu. Itu juga yang field, lalu yang catatan, ya ini yang dikatakan konsep penyimpanan berbasis komputer.
Ini juga ya, nilai data, file induk, file transaksi, dan database. Nah, lalu kita masuk ke pengolahan data. Jadi dikatakan pengolahan data itu ada 4 jenis ya, aktivitas dalam pengolahan data yang berbeda ya, itu disebut dengan CRUD. Apa itu CRUD? Nah, ini dia. C-nya adalah cheating ya. C-nya adalah cheating, R-nya reading, U-nya updating, D-nya deleting. Oke, ya. Jadi itu yang disebut dengan CRUD ya dalam pengolahan data. Jadi cheating, yang dimaksud cheating ini membuat record data baru seperti menambah data karyawan yang baru dipekerjakan ke database pekerja. Lalu yang kedua membaca atau reading, ya kan, mengambil atau melihat data yang sudah ada. Lalu ada updating, data yang tersimpan sebelumnya diperbaharui. Lalu menghapus atau deleting, ya, membersihkan file input vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Jadi pengolahan data dia ada 4 ya. Misalnya ada karyawan baru masuk, berarti kan itu dia membuat, ya kan, cheating. Kalau ada karyawan yang meninggal, yang mana? Ya, deleting, gitu ya. Kalau misalnya karyawan yang lama pas masuk dia lajang, terus pas tahun 2 tahun dia kerja menikah, berarti deleting, gitu ya. Jadi itu maksudnya dalam proses pengolahan data. Oke, lalu ini ada output informasi ya. Informasi bisa disajikan pada bentuk ini ya, ada beberapa bentuk, ada dokumen, ada laporan, dan database query ya. Dokumen itu adalah catatan transaksi atau data perusahaan lain. Contohnya cek, faktur, laporan penerimaan, dan daftar permintaan pembelian. Untuk laporan itu output sistem disusun dengan urutan yang bermakna yang digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional. Ya. Kalau yang database query itu suatu permintaan database untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan atau menjawab pertanyaan. Oke, itu dia untuk yang pemrosesan data, ya, siklus pemrosesan data. Ada berapa tadi siklus pemrosesan data di awal? Ada 4. Apa aja? Input, proses, penyimpanan, proses, output. Nah, ulang. Yang pertama, input, penyimpanan, proses, output. Input, penyimpanan, proses, output. Oke, itu ya untuk 4 siklus pengolahan data, ya kan? Lalu tadi untuk yang input ada berapa langkah? Ada 3. Apa aja yang pertama tadi? Masukkan data, ya kan? Lalu yang kedua, memasukkan data. Yang ketiga, meyakinkan kebijakan perusahaan. Ya, meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti. Kalau untuk yang penyimpanan data, ini ya, tadi contohnya ya, untuk teknik pengkodean itu juga ada di penyimpanan data ya. Kode, cara bikin kode-kode, tipsnya itu juga udah ada tadi. Oke ya, selanjutnya kita lanjut bahas tentang sistem enterprise resource planning atau ERP. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas tuh ya 4 siklus pengolahan data, yang input, lalu kemarin juga ada penyimpanan, pemrosesan, dan output. Nah, yang berikutnya itu adalah sistem enterprise resource planning. Jadi yang dikatakan sistem enterprise resource planning itu adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, manajemen persediaan ke dalam satu sistem. Nah, jadi
sistem ERP ini ya biasanya tuh kan kalau misalnya perusahaan yang masih perusahaan kecil kan dia manual ya. Misalnya bagian penggajian nyatet nih gaji si A, B sampai Z berapa gitu ya. Lalu dikirim ya kan, diantar ke bagian SDM gitu ya untuk penggajiannya. Nah, kalau kita menggunakan sistem ERP yang terintegrasi ini, dia tidak perlu lagi mengantar-antar karena semuanya sudah langsung terintegrasi. Jadi di masing-masing perusahaan ini sistem ERP-nya bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan dari si perusahaan. Misalnya perusahaannya itu nggak ada divisi manufaktur, berarti kan dia nggak menggunakan itu, ya kan? Misalnya dia hanya akuntansi, keuangan, sumber daya. Itu dia kalau untuk penjelasan dari sistem ERP. Nah, ini contoh ya, ini contoh sistem ERP yang terintegrasi. Jadi tadi yang seperti Ibu bilang, ini ada siklus pendapatan, ini ada siklus pengeluaran, ini ada siklus produksi, siklus SDM atau penggajian, siklus buku besar dan pelaporan. Nah, di tengah-tengah ini adalah database ERP terintegrasi. Jadi contoh siklus pendapatan untuk siklus pendapatan berarti kan dia menjual barang dan jasa baru dia mendapatkan pembayaran, ya kan? Itulah pendapatan untuk perusahaan. Kalau siklus pengeluaran dia membeli barang dan jasa, dia melakukan pembayaran atas pembeliannya, ya kan? Lalu ada siklus produksi, itu dia membuat produk jadi. Nah, masing-masing siklus ini dia langsung terintegrasi. Jadi kalau misalnya seandainya si siklus di bagian SDM ini memerlukan data ini, dia nggak perlu repot-repot ke sini lagi. Di sini sudah bisa diambil semua, gitu. Itu yang dikatakan terintegrasi. Jadi dia satu ini dia udah bisa merangkum semuanya, gitu. Itu yang dikatakan sistem terintegrasi. Oke, untuk perkuliahan hari ini sudah selesai ya. Kemarin di pertemuan pertama kita membahas tentang SIA, ini di pertemuan kedua kita bahas tentang sistem ERP dan juga proses pengolahan data, ya kan? Lalu nanti untuk di minggu depan kita akan bahas tentang teknik dokumentasi, ya. Nah, ini ada juga tugas ya untuk kalian kerjakan. Ini kalian kerjakan. Yang disuruh kerjakan kasus nomor 1 dan nomor 2 yang ada di buku cetak ya, halaman 48. Deadline tugasnya hari Jumat ini jam 1 siang. Ya. Ada yang mau ditanya terkait penjelasan materi kita hari ini? Udah paham ya, 4 siklus. Siklus pengolahan data yang pertama input, lalu yang kedua penyimpanan, yang ketiga proses, yang keempat output. Oke, kalau Ibu tanya apa itu sistem ERP, kata kuncinya apa? Terintegrasi. Ya, ingat ya, pokoknya kata kuncinya terintegrasi. Selebihnya kalian boleh karang penjelasannya, yang penting harus ada kata terintegrasinya. Oke, terima kasih semuanya. Demikian perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.